ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di dunia yang tak terlihat oleh mata manusia, ada makhluk-makhluk yang hidup berdampingan dengan kita, tersembunyi di balik tabir dimensi gaib. Di antara mereka, Ifrit berdiri sebagai salah satu yang paling misterius. Jin yang dikenal dengan kekuatan luar biasa dan sifat pemberontakannya. Sebelum penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, Surah Ar-Rahman, ayat 15. Jin memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka antara kebaikan dan kejahatan. Namun, tidak seperti manusia, jin diberkahi dengan umur yang panjang dan kekuatan yang tidak dimiliki manusia. Di tengah komunitas jin yang luas, ada golongan tertentu yang mengagungkan kekuatan fisik dan kehancuran. Golongan ini disebut sebagai Ifrit. Mereka berasal dari garis keturunan jin yang tangguh, dengan tubuh yang menjulang, mata yang menyala merah, dan kekuatan yang dapat mengguncang bumi. Dari sinilah nama mereka menjadi legenda. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, seluruh makhluk diperintahkan untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada ciptaan baru ini. Namun, salah satu makhluk yang membangkang adalah iblis, jin yang sombong. Di tengah kerumunan jin dan malaikat yang menyaksikan peristiwa ini, para Ifrit memperhatikan dengan diam. Banyak yang percaya bahwa Ifrit menganggap pembangkangan iblis sebagai tindakan pemberontakan yang patut dihormati. Beberapa dari mereka bergabung dalam barisan kegelapan, memilih untuk hidup dengan kebencian terhadap manusia dan menolak segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berabad-abad kemudian, nama Ifrit muncul kembali dalam sejarah manusia, kali ini dalam kisah Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Nabi Sulaiman kekuasaan untuk memerintah bukan hanya manusia, tetapi juga binatang dan jin. Jin-jin yang paling kuat tunduk di bawah komandonya, termasuk Ifrit. Namun, Ifrit tetap dikenal dengan sifat licik dan keras kepala. Dalam salah satu peristiwa, Nabi Sulaiman meminta para jin untuk membawa singgasana Ratu Balqis dari negeri Sabah. Ifrit menawarkan diri dengan berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, karena aku kuat dan dapat dipercaya." Namun, seorang manusia dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil melakukannya lebih cepat, membuktikan bahwa kekuatan fisik Ifrit bukanlah segalanya. Ifrit digambarkan sebagai makhluk yang suka menyendiri, tinggal di tempat-tempat yang dianggap angker, seperti reruntuhan, gua, atau padang pasir yang sunyi. Mereka jarang menampakkan diri kepada manusia, kecuali untuk menyesatkan atau menakut-nakuti. Dalam beberapa cerita rakyat, Ifrit dikenal menculik manusia yang tersesat dan memperdayai mereka dengan ilusi. Namun, ada yang percaya bahwa Ifrit bukanlah sepenuhnya jahat. Beberapa Ifrit digambarkan sebagai makhluk yang mempertahankan kebebasannya dan hanya menyerang jika mereka diganggu. Keberadaan Ifrit menjadi pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun makhluk seperti Ifrit memiliki kekuatan yang besar, mereka tidak lebih dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbatas. Kisah-kisah tentang Ifrit mengajarkan manusia untuk tidak terbuai oleh kekuatan duniawi atau takhayul, tetapi untuk tetap berpegang teguh pada iman dan ilmu. Dan hingga kini, Ifrit tetap menjadi salah satu misteri besar dalam dunia gaib, sebuah simbol kekuatan yang memukau sekaligus menakutkan, terselubung dalam kisah-kisah yang terus hidup dari generasi ke generasi. Dalam tradisi Islam, Ifrit merupakan makhluk gaib yang sering dikaitkan dengan golongan jin yang kuat dan jahat. Ifrit disebutkan dalam berbagai kisah dan literatur Islam, termasuk dalam Al-Quran dan hadis. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berhubungan dengan Ifrit. Pertama, Ifrit dalam Al-Quran.
Dalam lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran, tersembunyi cerita tentang makhluk-makhluk gaib yang hidup di luar penglihatan manusia. Salah satu makhluk tersebut adalah Ifrit, seorang jin yang disebutkan dalam konteks kekuasaan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Kisah ini tidak hanya mengungkap kekuatan Ifrit, tetapi juga pelajaran mendalam tentang ilmu dan iman. Di tanah yang makmur, Nabi Sulaiman memerintah dengan keadilan yang tiada tara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahinya kekuasaan yang meliputi manusia, binatang, dan jin. Dengan karunia tersebut, Sulaiman mampu mendengar suara angin, memerintah burung, dan mengendalikan jin-jin yang paling kuat. Kerajaan Sulaiman bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga simbol harmoni antara dunia manusia dan dunia gaib. Di antara para jin yang tunduk kepada Sulaiman, ada satu makhluk yang menonjol, Ifrit. Jin ini dikenal dengan kekuatannya yang luar biasa dan kecepatannya yang tidak tertandingi. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mendapat kabar tentang Ratu Balqis, seorang pemimpin dari negeri Sabah yang kaya raya dan memerintah rakyatnya dengan kebijaksanaan. Sulaiman mengutus seekor burung hudhud untuk menyelidiki kebenaran kabar itu. Hudhud kembali dengan berita tentang singgasana Balqis yang megah, dihiasi oleh emas dan permata. Sulaiman kemudian memutuskan untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Balqis. Dia berkata kepada para pengikutnya, "Siapa di antara kalian yang dapat membawa singgasana itu kepadaku sebelum mereka datang kepadaku dengan tunduk?" Pertanyaan ini mengundang persaingan di antara para jin dan manusia yang berada di sekitarnya. Dari kerumunan jin, muncullah Ifrit. Dengan suaranya yang berat dan penuh percaya diri, ia berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Aku kuat dan dapat dipercaya." Surah An-Naml ayat 39. Ifrit bukanlah jin biasa. Tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang dahsyat membuatnya menjadi makhluk yang disegani, bahkan di kalangan jin. Tawarannya menunjukkan kemampuan luar biasanya untuk bergerak cepat dan membawa beban berat. Namun, sebelum Ifrit sempat bertindak, seorang manusia yang memiliki ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip." Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, singgasana itu pun tiba di hadapan Sulaiman dalam sekejap mata. Ini bukan hanya menunjukkan bahwa kekuatan fisik Ifrit memiliki batas, tetapi juga bahwa ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih unggul. Kisah Ifrit dalam Al-Quran bukan hanya tentang pertunjukan kekuatan, tetapi juga tentang hikmah di balik keagungan ilmu. Ifrit, meskipun memiliki kekuatan luar biasa, tetap tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di bawah kendali seorang nabi yang diberi ilmu. Cerita ini mengajarkan kepada manusia bahwa ilmu yang didasarkan pada iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berharga daripada kekuatan fisik atau kemampuan gaib. Nabi Sulaiman menggunakan kekuasaannya untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kesombongan atau kepentingan pribadi. Ifrit tetap menjadi salah satu makhluk gaib yang paling dikenal dalam tradisi Islam. Dengan kekuatan yang mengagumkan dan sifatnya yang penuh teka-teki, ia mengingatkan manusia akan adanya dunia lain yang tak terlihat. Namun, pada akhirnya, semua makhluk, baik manusia maupun jin, tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Kedua, hubungan dengan Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman dikenal sebagai keajaiban dunia, tempat di mana manusia, hewan, dan jin bekerja bersama di bawah perintah seorang nabi yang diberi mukjizat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuatan yang dianugerahkan kepadanya, Sulaiman tidak hanya memimpin manusia, tetapi juga menguasai angin, memahami bahasa burung, dan memerintah para jin. Di antara jin yang paling terkenal adalah Ifrit, makhluk yang kuat dan seringkali sulit ditundukkan. Kisah ini bermula ketika Nabi Sulaiman memutuskan untuk membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapannya. Pada suatu pagi yang cerah, Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin. Ia telah menerima kabar dari burung hudhud tentang Ratu Balqis yang memimpin sebuah kerajaan kaya raya di negeri Sabah. Namun, Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulaiman memutuskan untuk mengundang sang ratu datang ke istananya agar ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Di hadapan para pengikutnya, Sulaiman berkata, "Siapa di antara kalian yang dapat membawa singgasana Balqis ke sini sebelum ia tiba? Aku ingin menyambutnya dengan keajaiban agar ia tahu
bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Para jin saling berpandangan, merasa tertantang oleh perintah itu. Tiba-tiba, Ifrit, salah satu jin yang paling kuat dan sombong, maju ke depan. Tubuhnya tinggi besar, dengan mata merah yang menyala, dan suaranya bergema di seluruh aula. "Ifrit," panggil Sulaiman, "apa yang dapat kau lakukan?" Ifrit membungkukkan badannya sedikit sebagai tanda hormat, meski kesombongan tetap terlihat dari cara ia berbicara. "Wahai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Aku kuat dan aku dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas ini." Sulaiman tersenyum mendengar tawaran Ifrit. Ia tahu Ifrit memiliki kekuatan luar biasa, tetapi ia juga tahu bahwa kekuatan fisik bukan segalanya. Sebelum Sulaiman sempat menjawab, seorang pria yang memiliki ilmu dari kitab suci berdiri dan berkata dengan tenang, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Ifrit melangkah mundur, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Ia, yang dikenal sebagai salah satu jin paling kuat, ditantang oleh seorang manusia biasa. Dalam sekejap mata, singgasana Ratu Balqis sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman, lengkap dengan hiasannya yang megah. Sulaiman memandangi singgasana itu dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian menoleh kepada Ifrit yang berdiri diam dalam kebingungan. "Ifrit," kata Sulaiman dengan suara tegas, "kekuatanmu besar, tetapi ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar. Ini adalah pelajaran bahwa tidak ada kekuatan yang bisa melampaui kehendaknya." Ifrit menundukkan kepala, tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia tahu bahwa bahkan makhluk terkuat pun tidak dapat menandingi ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Singgasana Balqis diubah sedikit oleh Sulaiman untuk menguji kecerdasan dan keimanan sang ratu. Ketika Balqis tiba, ia terkejut melihat singgasananya berada di sana. Ia akhirnya menyadari bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman berasal dari Tuhan yang Maha Esa, bukan dari sihir atau kekuatan jin. Bagi Ifrit, kisah ini menjadi pengingat bahwa kekuatannya, sebesar apapun, tidak ada artinya dibandingkan dengan ilmu dan iman. Ia tetap menjadi bagian dari bala tentara Sulaiman, tunduk pada perintah Nabi yang bijaksana itu. Kisah Ifrit dan Nabi Sulaiman adalah pengingat bagi manusia bahwa kekuatan fisik dan kemampuan gaib tidak sebanding dengan ilmu dan iman. Bahkan makhluk sekuat Ifrit tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya. Kisah ini hidup dalam sejarah Islam, mengajarkan kebesaran ilmu dan pentingnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ketiga, karakteristik Ifrit dalam literatur Islam. Di dunia yang tersembunyi di balik dimensi manusia, ada makhluk-makhluk yang penuh misteri. Mereka adalah jin, diciptakan dari nyala api tanpa asap, sebagaimana manusia diciptakan dari tanah liat. Namun, di antara jin yang tak terhitung jumlahnya, ada golongan yang paling ditakuti. Bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh sesama jin. Mereka adalah Ifrit, makhluk yang dikenal karena kekuatannya yang luar biasa dan keberanian yang melampaui batas. Legenda tentang Ifrit bermula dari api. Jin, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, diciptakan dari Ma'arij, nyala api. Namun, Ifrit adalah jenis jin yang berbeda. Ia bukan hanya sekadar diciptakan dari api, tetapi juga menjadikannya sumber kekuatan. Tubuh mereka disebut-sebut besar, gagah, dan bercahaya merah seperti bara yang membara. Mata mereka tajam seperti obor di malam gelap, menatap dengan tatapan yang bisa menusuk jiwa. Namun, kekuatan mereka tidak hanya terletak pada fisik. Ifrit memiliki kecerdasan dan kelicikan yang membuatnya menjadi ancaman bagi manusia dan jin lainnya. Mereka seringkali digambarkan sebagai makhluk dengan kemampuan gaib yang bisa menipu, menciptakan ilusi, dan menyerang tanpa peringatan. Ifrit memiliki sifat yang bertentangan. Dalam beberapa kisah, mereka tunduk pada perintah, seperti saat Nabi Sulaiman mengendalikan para jin, termasuk Ifrit, untuk membangun istana, menggali tambang, dan melaksanakan pekerjaan berat. Namun, meskipun mereka tunduk pada perintah Sulaiman, sifat dasar Ifrit tetaplah pemberontak. Ifrit dikenal sebagai makhluk yang tidak mudah dijinakan. Jika tidak dikendalikan oleh seseorang dengan kekuatan iman atau ilmu, mereka bisa menjadi ancaman besar. Dalam cerita rakyat, Ifrit sering digambarkan sebagai raja jin yang memimpin pasukan jin liar atau sebagai makhluk soliter yang tinggal di tempat-tempat angker.
seperti reruntuhan dan padang pasir. Ifrit memiliki sifat yang sangat khas dalam literatur Islam dan cerita rakyat. Mereka adalah simbol kekuatan mentah yang tidak terkendali, namun juga terikat oleh hukum-hukum ilahiyah. Berikut adalah karakteristik utama Ifrit. 1. Kekuatan fisik yang luar biasa. Ifrit dikenal mampu mengangkat beban yang sangat berat dan bergerak dengan kecepatan yang mengagumkan. Dalam kisah Nabi Sulaiman, seorang Ifrit menawarkan untuk membawa singgasana Ratu Balqis dalam waktu yang sangat singkat. Kemampuan gaib. Ifrit memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi, mengendalikan elemen, dan memanipulasi pikiran manusia. Mereka juga sering digambarkan memiliki kemampuan untuk berubah wujud, membuat mereka menjadi lawan yang sulit diprediksi. 3. Sifat licik dan penuh tipu daya. Ifrit adalah makhluk yang cerdas, tetapi kecerdasannya sering digunakan untuk menipu. Dalam banyak cerita, mereka menjadi penguji iman manusia, membuat manusia terjebak dalam keserakahan atau ketakutan. Keempat, kehidupan di tempat-tempat tertinggal. Literatur Islam dan cerita rakyat sering menggambarkan Ifrit tinggal di tempat-tempat sunyi dan menyeramkan, seperti gua, reruntuhan, atau padang pasir yang sepi. Mereka dijauhi karena dipercaya bisa mendatangkan bahaya. Meskipun Ifrit seringkali menjadi sosok antagonis dalam kisah-kisah Islam, mereka sebenarnya mengajarkan pelajaran penting. Ifrit adalah pengingat bahwa kekuatan besar tanpa kendali bisa membawa kehancuran. Mereka juga menjadi simbol bahwa bahkan makhluk yang paling kuat sekalipun tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Sulaiman, Ifrit menunjukkan bahwa kekuatan fisik dan gaib tidak ada artinya dibandingkan dengan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hambanya. Keunggulan seorang manusia yang beriman mengalahkan kekuatan jin yang paling dahsyat. Ifrit tetap menjadi salah satu makhluk paling menarik dalam literatur Islam. Mereka adalah campuran kekuatan, misteri, dan bahaya yang membuat manusia penasaran sekaligus takut. Kisah mereka terus hidup dalam budaya Islam, mengingatkan manusia akan pentingnya iman, ilmu, dan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, Ifrit dalam kisah mistis dan rakyat. Dalam cerita rakyat Timur Tengah dan Persia, Ifrit seringkali muncul sebagai makhluk jahat yang mengganggu manusia atau menguji keimanan mereka. Ia juga digambarkan tinggal di tempat-tempat terpencil seperti reruntuhan atau gurun. Di tengah padang pasir yang luas, di bawah langit malam yang gelap tanpa bulan, seorang pengembara melangkah perlahan. Ia tersesat, jauh dari jalan yang dikenalnya. Hanya suara angin yang menggema, membawa aroma pasir kering yang menusuk hidung. Saat malam semakin larut, ia menemukan sebuah gua besar di kaki bukit. Dengan harapan menemukan perlindungan, ia masuk tanpa curiga. Namun, ia tidak tahu, gua itu adalah tempat tinggal seorang Ifrit, makhluk gaib yang dikenal karena tipu daya dan kekuatannya yang luar biasa. Pengembara itu menyalakan obor kecil yang dibawanya, menerangi dinding gua yang tinggi dan kasar. Di sudut terdalam, ia melihat sebuah kursi batu besar yang tampak seperti singgasana. Namun, ia tak melihat siapapun. Siapa yang meninggalkan gua ini kosong, gumamnya, setengah kepada dirinya sendiri. Suara berat dan bergema tiba-tiba terdengar, membuat obor di tangannya hampir terjatuh. Manusia, siapa yang berani memasuki wilayahku tanpa izin? Pengembara itu membeku. Dari bayangan gelap, muncul sosok besar dengan mata merah menyala. Tubuhnya besar dan kokoh dengan kulit bersisik hitam legam seperti arang. Itu adalah Ifrit. Pengembara itu mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Akhirnya, ia memberanikan diri. Aku hanya mencari perlindungan dari dinginnya malam, wahai makhluk penghuni gua. Jika aku telah menyinggungmu, maafkan aku. Ifrit tertawa, suaranya menggema seperti guntur di dalam gua. Kau berbicara seolah aku mudah memaafkan. Tapi aku adalah Ifrit, makhluk dari api yang kuat dan penuh kuasa. Aku tidak memberi sesuatu dengan cuma-cuma. Jika kau ingin hidup, kau harus menukar sesuatu denganku. Pengembara itu gemetar, tetapi rasa takut membuatnya berpikir cepat. Apa yang kau inginkan dariku? Ifrit mencondongkan tubuh besarnya, matanya memancarkan cahaya menyeramkan. Aku memberimu tawaran. Aku bisa memberimu harta, kekuatan, atau kekuasaan. Tetapi,
kau harus membayar dengan sesuatu yang berharga, jiwamu, atau sumpah kesetiaan abadi padaku." Pengembara itu menelan ludah. "Jika aku tidak memilih," Ifrit menyeringai, memperlihatkan gigi tajamnya, "maka kau akan mati di sini dan tubuhmu menjadi abu tertelan angin gurun. Pilih sekarang manusia." Setelah berpikir keras, pengembara itu akhirnya berkata, "Aku ingin harta. Beri aku emas yang tak pernah habis, dan aku akan meninggalkan tempat ini selamanya." Ifrit melambaikan tangannya, dan tiba-tiba gua itu dipenuhi cahaya emas dan perak yang memantul di dinding. Tumpukan koin, permata, dan barang-barang berharga muncul di sekelilingnya. Pengembara itu terpesona. Matanya melebar melihat kekayaan yang ada di depannya. Ini luar biasa," serunya, lupa dengan ketakutannya tadi. Namun, Ifrit tertawa lagi. Kali ini lebih menyeramkan. "Ambillah, manusia serakah. Tapi ingat, setiap kekayaan yang kuberi selalu datang dengan harga yang harus kau bayar." Pengembara itu tidak peduli. Ia mulai mengisi kantong dan pakaiannya dengan emas dan permata. Saat ia mencoba keluar dari gua, sesuatu yang aneh terjadi. Langkahnya terasa berat dan tubuhnya mulai membeku. "Ifrit, apa yang terjadi?" serunya panik. Ifrit menyeringai, berdiri di ambang pintu gua. "Kau meminta harta tanpa memikirkan akibatnya. Tubuhmu kini menjadi bagian dari gua ini, selamanya menjaga kekayaanku. Begitulah hukum alam bagi mereka yang serakah." Perlahan, tubuh pengembara itu berubah menjadi batu. Ifrit menghilang dalam asap hitam, meninggalkan gua yang kini sunyi, dengan patung pengembara berdiri selamanya di dekat pintu masuk. Cerita ini diceritakan turun-temurun di kalangan masyarakat gurun, sebagai pengingat akan bahaya keserakahan dan tipu daya makhluk gaib. Ifrit dengan kecerdasannya sering digunakan sebagai simbol peringatan bagi manusia untuk tidak tergoda oleh keinginan duniawi. Namun, hingga kini, kisah tentang Ifrit dan gua berharta tetap menjadi misteri yang membuat orang penasaran. Apakah itu hanya dongeng atau sebuah peringatan dari dunia lain? Kisah-kisah yang melibatkan Ifrit menekankan pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keutamaan ilmu. Meskipun Ifrit memiliki kekuatan besar, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih tinggi. Di malam yang sunyi di kota Madinah, Rasulullah Muhammad sedang melaksanakan salat malam di salah satu sudut masjid. Umat Islam yang mendengar lantunan doa dan ayat-ayat suci dari beliau merasa damai. Tetapi malam itu tidak seperti malam biasanya. Di tempat yang tak terlihat oleh mata manusia, sesosok makhluk dari bangsa jin, Ifrit, datang dengan niat buruk. Ifrit telah mendengar tentang kebesaran Rasulullah dan kekuatan umat Islam yang kian bertambah. Ia merasa terancam dengan cahaya kebenaran yang semakin bersinar, mengusik dunia jin yang penuh tipu daya. Dengan kesombongan yang membara, Ifrit memutuskan untuk menguji kekuatan Rasulullah dan umatnya. Ifrit muncul di tengah kegelapan malam. Tubuhnya besar dengan mata merah menyala seperti bara api. Ia menatap masjid Nabi dari kejauhan sambil berbicara kepada dirinya sendiri. "Muhammad, manusia ini telah membawa cahaya yang memudarkan kekuatan kami. Aku, Ifrit, akan membuatnya takut dan menunjukkan bahwa manusia tidak sekuat yang mereka kira." Dengan langkah yang tidak terdengar, Ifrit mendekati masjid. Namun, di setiap langkahnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada kekuatan besar yang tak terlihat melindungi tempat itu. Saat Rasulullah tengah bersujud dalam salatnya, Ifrit mencoba mendekat. Ia mengumpulkan energi untuk membuat kekacauan. Namun, sebelum ia sempat bertindak, Rasulullah mengangkat kepalanya dan menghadap ke arah Ifrit. "Mengapa kau datang ke sini, Ifrit?" Rasulullah bertanya dengan tenang. Suaranya penuh wibawa namun lembut. Ifrit terkejut. Tidak ada manusia sebelumnya yang mampu melihatnya tanpa bantuan jin lain atau ilmu gaib. Tapi Ifrit dengan kesombongannya menjawab, "Aku datang untuk mengganggumu, Muhammad. Kau telah mengusik dunia kami dengan cahaya agamamu. Aku ingin melihat apakah kau mampu melawanku." Rasulullah tersenyum. "Kau tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi kami, bahkan jin sepertimu tidak dapat melawan kehendaknya." Ifrit tertawa keras, suaranya bergema. "Aku adalah Ifrit dari golongan jin yang paling kuat. Tidak ada yang bisa menaklukkan aku kecuali Tuhanmu sendiri." Rasulullah berdiri, mengangkat tangan ke langit, dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan lantang. Suara ayat itu bergema di seluruh masjid,
membuat Ifrit merasa tubuhnya terbakar oleh kekuatan yang tak terlihat. "Ifrit," kata Rasulullah, "kau adalah makhluk yang diciptakan dari api dan aku adalah manusia dari tanah liat. Namun, aku diperkuat dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau menyerang, kau akan dihancurkan." Ifrit mencoba melawan, tetapi tubuhnya semakin melemah setiap kali Rasulullah membaca ayat-ayat suci. Akhirnya, dengan suara penuh kepedihan, Ifrit berteriak, "Hentikan Muhammad, aku tidak bisa melawanmu. Aku akan pergi dan aku berjanji tidak akan kembali ke tempat ini lagi." Namun, Rasulullah tidak membiarkannya pergi begitu saja. Beliau memerintahkan, "Bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa engkau dan kaummu tidak akan lagi mengganggu umat Islam yang beriman." Dengan terpaksa, Ifrit mengucapkan sumpahnya. Setelah itu, ia menghilang ke dalam kegelapan malam, tubuhnya lenyap seperti asap yang ditiup angin. Kisah ini tersebar di antara para sahabat sebagai pengingat bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perisai terkuat. Jin, termasuk Ifrit yang terkenal karena kekuatannya, tidak dapat melawan keimanan seorang nabi yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menunjukkan bahwa kesombongan makhluk seperti Ifrit hanya berujung pada kehancuran. Umat Islam belajar dari kisah ini bahwa melawan kejahatan tidak membutuhkan kekuatan fisik yang besar, tetapi membutuhkan iman yang teguh dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ifrit mungkin tidak pernah kembali ke Madinah, tetapi kisah ini tetap hidup, diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah cerita yang mengingatkan bahwa bahkan makhluk terkuat pun tunduk pada kekuasaan Sang Pencipta, dan bahwa keimanan yang benar adalah benteng terbaik bagi manusia. Jika ingin menggali lebih jauh, Anda dapat membaca surah An-Naml ayat 39 dan tafsirnya, atau mempelajari literatur klasik seperti Al-Faraj Ba'da Al-Shiddah oleh Al-Tanuhi yang memuat kisah jin dalam konteks Islam.